Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Kantor Lazismu Bojonegoro, kemudian segenap Dewan Pengurus dan Pengelola Lazismu, demikian juga Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah kampusmu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala sebuah nikmat yang berupa kesehatan, sehingga pada sampai detik ini kita masih tetap bisa istiqomah di dalam menjalankan ibadah puasa. Demikian juga kita masih dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian kampusmu, yang mana pada hari ini insya Allah kita berada di penghujung atau penutupan kajian kampusmu selama kurang lebih 1 bulan. Kita setiap sore melakukan kajian kampusmu dengan mengkaji beberapa topik yang berkaitan tentang ibadah puasa, demikian juga tentang zakatul fitri. Dan selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan ini kita masih membahas sebuah topik, yaitu tentang tuntunan sholat Idul Fitri menurut tarjih Muhammadiyah. Dan pada kesempatan ini kita sudah masuk pada bagian yang keempat dari beberapa masalah yang berkaitan tentang sholatul Id. Maka yang pertama yang ingin saya coba angkat, dan sebenarnya sudah kita bahas pada pertemuan yang kemarin, yaitu tentang di dalam takbir zawaid, yaitu takbir tambahan yang membedakan antara sholat id dengan sholat yang lainnya yang jumlahnya 2 rakaat. Itu dalam sholat iden, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, ada yang disebut takbir yang disebut sebagai takbir zawaid atau takbir tambahan, yang jumlahnya itu sab'an fil ula, 7 kali di rakaat yang pertama selain takbiratul ihram, kemudian wa khamsan fi tsaniyah, dan 5 takbir pada rakaat yang kedua selain takbir intikal, yaitu kita berdiri itu. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah di sela-sela takbir zawaid ketika kita membaca takbir itu harus mengangkat tangan atau tidak? Ya, kalau kita lihat di dalam pandangan majelis tarjih, sebenarnya majelis tarjih lebih condong kepada pandangan yang mengatakan bahwasanya takbir zawaid itu dilakukan dengan mengangkat tangan. Nah, kenapa kok demikian? Karena majelis tarjih berpedoman pada keumuman hadis yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu mengangkat tangan pada saat takbir yang dilakukan dalam posisi qiyam atau al-inbisab, yaitu pada posisi berdiri. Ya, kalau kita lihat misalnya di sini hadis dari Ibnu Umar, Inna ibna Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-salati rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi thumma kabbar. Menurut Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apabila menjalankan sholat,
Apabila hendak mengerjakan sholat, yang dilakukan apa? Rafa'a yadayhi. Rasulullah mengangkat kedua tangannya. Hatta takuna hatwa mankibai, sehingga tangannya itu sejajar dengan kedua undaknya atau bahunya. Tsumma kabbar, kemudian Rasulullah apa? Bertakbir. Nah, kalau kita lihat, meskipun hadis ini sebenarnya tidak berbicara tentang sholat iden, tetapi bisa kita pahami berdasarkan keumuman hadis ini, bahwasanya takbir apapun yang kita lakukan pada saat sholat, termasuk sholat iden, dalam keadaan kita berdiri, maka kita tetap mengangkat tangan. Nah, berbeda dengan misalnya takbir intikal. Takbir intikal itu tidak harus kita mengangkat tangan. Misalnya kita mau takbir untuk apa? Sujud, itu tidak angkat tangan. Kemudian untuk duduk di antara dua sujud juga tidak angkat tangan. Kenapa? Karena takbir-takbir ini, takbir-takbir intikal ini kita lakukan dalam keadaan tidak berdiri. Nah, karena takbir dalam sholatul id ini kita lakukan di dalam keadaan berdiri, berdasarkan keumuman hadis-hadis yang menjelaskan Nabi itu setiap takbir dalam sholat, dalam keadaan berdiri selalu angkat tangan, maka majelis tarjih apa? Menggunakan prinsip keumumannya. Sehingga kalau kita lihat ada sebuah kaidah yang penting, Bapak Ibu sekalian bisa apa? Bisa lihat kemarin yang sudah kita bahas itu. Kaidahnya bagaimana? Idza warada fi nassi asy-syar'i, apabila ada di dalam teks syariat lafdu amin, lafaz yang general, lafaz yang umum. Walam yakum dalilun ala takhsisihi, sedang tidak ada di sana dalil yang mengkhususkannya atau yang menspesifikasikannya. Maka bagaimana? Wajib hamluhu, maka wajib lafaz itu dibawa ala umumihi, atas keumumannya. Nah, oleh sebab itu mengangkat tangan pada saat takbir di dalam sholat id, pada saat takbir zawaid itu menggunakan keumuman mengangkat tangan dalam keadaan posisi apa? Berdiri. Nah, itu yang dipahami oleh Muhammadiyah. Nah, meskipun mungkin di lapangan Bapak Ibu sekalian banyak kalangan di warga Muhammadiyah yang mungkin masih terbagi menjadi dua. Ada dalam sholat itu ada takbir zawaidnya mengangkat tangan, ada yang tidak. Tapi kalau kita mau merujuk pada pandangan tarjih, ya tadi, yaitu bahwasanya tarjih lebih cenderung bahwasanya takbir zawaid itu dengan mengangkat tangan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang kita akan coba bahas tentang khutbah id. Khutbah id itu sebagaimana yang kita sudah pernah kaji, dilakukan setelah sholat, bukan sebelum sholat. Dalam praktiknya Rasulullah melakukan khutbah id ini yaitu setelah sholat. Berbeda dengan sholat Jumat. Maka kalau sholat Jumat itu khutbahnya dilakukan sebelum sholat. Tapi kalau sholat id, khutbahnya itu dilaksanakan pasca sholat. Nah, kalau kita merujuk pada putusan tarjih, yaitu di Muktamar ke-20 di Garut tahun 1976. Maka di sana dikatakan, sesudah selesai sholat, hendaklah imam membaca khutbah satu kali. Setelah selesai sholat, hendaklah imam membaca khutbah satu kali. Ini saya coba bacakan tagnya, yaitu tag yang berbahasa Arab di HPT yang nanti akan menjadi HPT bagian HPT jilid 2. Meskipun buku ini belum dipublish oleh pimpinan pusat, oleh PP Muhammadiyah. Di sana dikatakan apa? Wal yahtub, hendaklah berkhutbah siapa al-imam ba'da sholati, setelah sholat, khutbatan wahidatan, dengan satu kali khutbah. Artinya Muhammadiyah memahami bahwasanya khutbah itu dilakukan sekali, tidak dilakukan dua kali sebagaimana dalam sholat
Jumat. Ya meskipun di masyarakat saudara-saudara kita yang mengikuti mazhab Syafi'i secara umum dalam pelaksanaan khutbah Id ini kan khutbahnya 2 kali. Sebagaimana khutbah sholat Jumat, yaitu dipisah dengan apa? Duduk bainal khutbatain, yaitu antara 2 khutbah. Tetapi kalau kita merujuk pada putusan Majelis Tarjih tahun 1976 bahwasanya khutbah Id itu dilakukan 1 kali. Nah, kemudian khutbahnya itu dimulai dengan hamdalah, dengan berbagai macam varian redaksi pembuka khutbah. Misalnya innal hamdalillah atau alhamdulillahirabbil alamin, ataupun redaksi-redaksi yang lain. Yang nanti ini tentu berbeda dengan yang berkembang di masyarakat, karena yang berkembang di masyarakat 2 khutbah itu dilakukan khutbah pertama dibuka dengan bacaan takbir. Sebanyak berapa? 9 kali. Sehingga di masyarakat biasanya kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus itu sampai 9 kali. Kalau sedangkan khutbah yang kedua itu dibuka dengan bacaan takbir juga, yaitu Allahu Akbar sebanyak 7 marat, yaitu 7 kali. Tapi kalau tarjih berpandangan bahwasanya khutbah al-Id itu dibuka dengan hamdalah sebagaimana keumuman khutbah-khutbah yang lain. Dan imam menyampaikan nasihat kepada para hadirin dan menganjurkan untuk berbuat baik. Ya, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ilal musalla, ke tanah lapang. Yang musalla itu tanah lapang, yaitu sebuah istilah yang digunakan untuk menunjuk tanah lapang yang berada kurang lebih 200 meter dari Masjid Nabawi, yang mana Nabi mentradisikan sholat Id itu, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, di tanah lapang ini, yang disebut dengan istilah musola. Bukan musola dalam terminologi yang kita ada di Indonesia, tapi musola di sini merujuk pada tanah lapang yang digunakan Nabi untuk sholat. Dan Nabi tidak pernah menjalankan sholat Id di masjid kecuali 1 kali di masa hidupnya, dan itu karena ada sebuah alasan, maka dikatakan asobahum matorun. Ketika itu turun hujan yang sangat lebat sehingga Nabi tidak memungkinkan untuk menjalankan sholat Id di musola. Dan Muhammadiyah mengikuti sunnah Nabi ini, sehingga dalam pandangan Muhammadiyah sholat Id itu dilakukan di tanah lapang. Dan Muhammadiyah sudah mengawali di dalam sejarah Islam di Indonesia mulai tahun 1925, yang ketika itu secara umum umat Islam di Indonesia belum menjalankan sholat Id di lapangan. Karena perjuangan Muhammadiyah bagaimana melakukan tajdid ad-din, pembaruan agama, yang mana pembaruan agama ini diartikan bagaimana Muhammadiyah mencoba memahami praktek ibadah yang dilakukan oleh Nabi dengan sedekat-dekatnya dengan dalil yang dianggap paling sahih gitu. Nah, sehingga Muhammadiyah berpandangan sholat itu ya dilakukan di musola atau tanah lapang. Fa awwalu syai'in yabda'u bihi shalah, maka yang pertama dilakukan oleh Nabi itu melakukan sholat Id. Nah, maka dari sini ulama berkesimpulan bahwasanya imam itu dianjurkan datangnya tidak paling awal tapi terlambat, sehingga ketika imam datang langsung memulai sholat. Sedangkan selain imam maka disunahkan at-tabkir, yaitu datang lebih awal sebagaimana keumuman sholat-sholat jamaah yang lain. Tsumma yang sharifu, kemudian Nabi selesai. Fayaqumu muqabilan nasi wan nasu julusun ala sufufihim. Maka Nabi berdiri menghadap jamaah atau manusia, dan orang-orang itu duduk di sof-sofnya. Sehingga khatib dalam sholat Id itu
berdiri, sedangkan jamaahnya dalam keadaan apa? Duduk. Yang dilakukan Nabi apa? Fayaiduhum. Nabi memberi nasihat kepada mereka, wa yusihim, dan memberi wasiat kepada mereka, wa ya'muruhum, dan memberikan beberapa perintah. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat hadis yang kedua, bahwasanya menurut Jabir ibn Abdillah, kata Jabir, saya pernah menyaksikan sholat id bersama Nabi. Fabada abis sholat qabla khutbah. Maka Nabi memulai dengan sholat sebelum khutbah. Ini beda dengan sholat Jumat tadi. Karena kalau sholat Jumat apa? Khutbah dulu baru sholat. Biwairi adhanin wala iqamatin. Nabi menjalankannya tanpa adzan dan tanpa iqamah. Berbeda juga dengan sholat Jumat. Yang sholat Jumat itu ada adzan dan qomatnya. Demikian juga dalam pandangan Muhammadiyah tidak ada seruan as-sholatu jami'ah itu. Meskipun mungkin prakteknya di kalangan warga Muhammadiyah masih ada yang memakai as-sholatu jami'ah. Kenapa demikian? Sebagaimana yang sudah kita bahas, ya karena tidak ditemukan hadis yang marfu yang berasal dari Nabi tentang itu. Tsumma qama mutawakki'an 'ala Bilalin. Kemudian Nabi bersandar kepada Bilal, fa amara bi taqwallah, maka memerintahkan untuk takwa kepada Allah. Wa hatha 'ala ta'atih, dan menganjurkan untuk taat kepada Allah, wa wa'adha an-nas, dan menasihati manusia, wa dzakkarahum, dan memperingatkannya. Nah, kemudian Nabi di sini setelah selesai nazala wa atan nisaa fadzakkarahum. Kemudian setelah selesai sholat, Nabi turun dari mimbarnya dan mendatangi para wanita dan memberi nasihat. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah wanita itu perlu diberi khutbah secara khusus bagaimana yang dilakukan oleh Nabi? Dan ini dilakukan Nabi setelah selesai khutbah. Ya, kita lihat secara umum, karena khutbah dalam konteks modern ini pakai mukabbirus saut atau pengeras suara, pakai speaker, dan sehingga karena ibu-ibu atau kaum wanita itu sudah mendengar khutbah yang disampaikan oleh khotib, dan sehingga khotib tidak perlu untuk memberikan khutbah yang spesial untuk para ibu-ibu sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat dari sini, maka hadis-hadis ini tidak menggambarkan satupun Nabi itu melakukan khutbah 2 kali. Sehingga tadi kesimpulannya Majelis Tarjih berpandangan bahwasanya khutbah itu hanya 1 kali di dalam sholat id. Nah, kemudian kalau Tarjih tadi berpandangan bahwasanya khutbah itu dimulai dengan hamdalah, dengan ucapan hamdalah, innal hamdalillah, atau alhamdulillahirabbil alamin, atau alhamdulillahi wahda, dan redaksi-redaksi yang lain. Ini menggunakan keumuman khutbah yang dilakukan oleh Nabi. Misalnya hadis dari Jabir bahwasanya Rasulullah itu yakhtubun nas, berkhutbah di hadapan manusia, yahmadullah wa yuthni alaih, yaitu Rasulullah memuji Allah dan menyanjung Allah. Ini artinya khutbah yang dilakukan oleh Rasulullah itu diawali dengan hamdalah. Nah, bagaimana tradisi yang berkembang di masyarakat yang mana khutbah itu dilakukan 2 kali, yang pertama dengan takbir 9 kali, yang khutbah yang kedua dengan 7 kali. Nah, itu hadisnya mauquf, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Nawawi, seorang pakar hadis dari mazhab Syafi'i, dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Dan sehingga kata Imam Nawawi, hadis-hadis yang berkaitan tentang khutbah itu dilakukan 2 kali dan juga diawali dengan bacaan takbir, maka hadisnya itu mauquf. Hadis mauquf itu hadis yang sampai pada sahabat, tidak sampai kepada Nabi. Dan sehingga tidak diamalkan di dalam majelis tarjih. Tetapi di dalam khutbah tadi ada anjuran, yaitu kita dianjurkan untuk memperbanyak bacaan takbir di sela-sela khutbah, bukan di muqaddimah atau di awal
khutbah. Nah ini berdasarkan hadis karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbiru baina ad'afil khutbah. Bahwasanya Nabi itu membaca takbir di tengah-tengah khutbah. Yukthiru takbir fi khutbatil idain. Memperbanyak takbir di khutbah 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Artinya apa? Artinya seorang khatib meskipun membuka khutbahnya dengan hamdalah, tapi di sela-sela khutbahnya ini apa? Dianjurkan untuk membaca takbir. Di sela-selanya ini, di sela-sela apa? Khutbah itu dianjurkan untuk memperbanyak membaca apa? Takbir. Nah, meskipun hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani, tetapi kata Ibnu Qudamah hadis ini umum diamalkan oleh fuqaha kalangan fikih, dan sehingga Majelis Tarjih juga mengamalkan sebagaimana kebanyakan ahli fikih juga menggunakan hadis tersebut meskipun dinyatakan dhaif oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Nah, sehingga kesimpulannya dari hadis-hadis di atas menurut Majelis Tarjih tidak ada pula keterangan tentang khutbah Id dengan 2 khutbah. Nah, sehingga putusan Majelis Tarjih tahun 1976 di Muktamar Garut mengatakan khutbah Id itu dilakukan ba'da sholati, setelah sholat, khutbatan wahidatan, dengan 1 kali khutbah, tidak 2 kali. Kemudian diawali dengan hamdalah, bukan diawali dengan bacaan apa? Takbir lagi. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, nah bagaimana tata cara khutbah, tata cara berdoa di dalam khutbah pada saat sholat Idain? Apakah doanya itu khatibnya dengan mengangkat tangan atau mengangkat jari telunjuknya? Sebagaimana yang sudah dipraktikkan oleh imam atau khatib di kalangan Muhammadiyah, di kalangan warga Muhammadiyah yang menjadi khatib atau imam pada saat sholat Jumat. Khutbah Jumat itu kan di masjid-masjid Muhammadiyah itu kan dilakukan dengan apa? Yaitu doanya, khatibnya itu dengan apa? Mengangkat jari telunjuk, tidak mengangkat kedua tangan. Nah, ini juga dilakukan pada saat khutbah Id. Ya, dalilnya apa? Yaitu dari Husain anna Bishr ibn Marwan, bahwasanya Bishr ibn Marwan rafa'a yadayhi yaumal jumu'ah, mengangkat kedua tangannya pada hari Jumat. Alal mimbari, di atas mimbar. Fasabbahu Umarah ibn Ruwaibah ats-Tsaqafi. Maka ketika itu apa? Dimarahi oleh seorang yang bernama Umarah ibn Ruwaibah ats-Tsaqafi. Kemudian ia mengatakan mazada Rasulullah SAW ala hada. Rasulullah tidak apa? Tidak menambah dari ini. Maksudnya tidak menambah dari ini itu tidak mengangkat kedua tangannya di dalam apa? Berdoa. Tetapi wa asyara bi usbu'ihi as-sababah. Tetapi Rasulullah apa? Mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Dalam riwayat yang lain apa? Farafa'a as-sababata wahdaha. Maka ia apa? Mengangkat jari telunjuknya saja. Sehingga khatib yang ketika berdoa misalnya di Masjid Muhammadiyah dalam khutbah Jumat atau khutbah Id dengan mengangkat jari telunjuk, yaitu dasarnya hadis Husain tadi tentang cerita Bishr ibn Marwan ketika dalam berdoa, dalam berkhutbah di hari Jumat itu dengan mengangkat kedua tangannya, kemudian ditegur oleh Umarah ibn Ruwaibah ats-Tsaqafi dan dijelaskan praktik Rasulullah itu ketika berdoa dalam saat khutbah tidak mengangkat kedua tangan, tetapi mengisyaratkan dengan jari telunjuk atau dengan mengangkat as-sababata. As-sababata itu yaitu apa? Jari telunjuk. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah menurut edaran PP Muhammadiyah telah mengeluarkan maklumat, ini nomornya bisa dibaca tahun 2021 berdasarkan metode hisab atau hisab hakiki wujudul hilal sebagaimana yang dipedomani oleh MTT, Majelis Tarjih dan Tajdid, bahwasanya Muhammadiyah telah menetapkan Idul Fitri itu tanggal 13 Mei 2021. Artinya kita insya Allah
hari Kamis depan ini sudah akan menjalankan atau merayakan Idul Fitri. Nah, sehingga perlu kita perhatikan bagaimana tentang pelaksanaan sholat Idul Fitri, sebagaimana yang sudah kita pelajari tentang ilmu-ilmu atau kaifiahnya. Nah, pelaksanaannya bagaimana? Ya kita lihat dulu. Kalau di lingkungan kita steril, tidak ada penularan COVID-19 atau tidak ada klaster penularan COVID-19, itu boleh dilakukan sholat id baik di lapangan kecil atau tempat terbuka. Tapi kalau tempat kita masih ada ancaman terhadap COVID-19, maksudnya belum steril, ada kasus, maka sebaiknya sholat id itu tetap dilakukan di rumah atau dengan skala yang kecil, maksudnya satu keluarga, dua keluarga bisa melakukan sebagaimana yang pernah kita alami pada saat Lebaran Idul Fitri yang tahun kemarin. Tetapi kalau yang daerah itu steril, maka sholat Idul Fitri dapat dilaksanakan di lapangan kecil atau tempat terbuka di sekitar tempat tinggal dalam jumlah yang tidak membawa kerumunan besar. Dan juga Muhammadiyah ini yang sangat ditekankan oleh Muhammadiyah tetap mematuhi prokes, protokol kesehatan. Ya, contohnya apa? Sholat dengan soft distancing. Ini perlu dijaga juga bagi warga Muhammadiyah, meskipun di media, di medsos itu sudah didengung-dengungkan, kita sekarang sudah tidak perlu soft distancing. Maka bagi warga Muhammadiyah yang mengakui ilmu pengetahuan itu tetap menjaga soft distancing. Jangan sampai nanti cuma mendengarkan medsos akhirnya kita terlena. Nah, karena Muhammadiyah itu dalam beragama tadi pendekatannya 3. Tidak hanya bayani, tidak menggunakan teks saja, tapi juga burhani, menggunakan ilmu pengetahuan. Selama dalam kajian ilmu pengetahuan kita belum steril, maka soft distancing ini tetap dianjurkan. Itu pandangan Muhammadiyah. Kemudian menggunakan masker. Kemudian dilaksanakan dalam kelompok kecil. Dan mematuhi protokol kesehatan terkait pencegahan COVID, seperti menjaga kebersihan tempat, kebersihan badan, pengukuran suhu tubuh, tidak berjabat tangan. Nah, ini tidak berjabat tangan ini perlu juga karena terutama kan kita sholat di situ kan jamaahnya mungkin kita tidak kenal. Kalau kita berjabat tangan, akhirnya semuanya berjabat tangan, ini bisa menjadi penularan COVID-19, tidak berkerumunan dan lain-lain. Nah, semuanya tuntunan ini berdasarkan kaidah ini. Ad-dararu yuzal, yaitu yang mudarat itu harus dihilangkan. Al-masyaqqatu tajlibu taisir. Sesuatu yang susah itu mendatangkan kemudahan. Ad-daruratu tuqaddar biqadariha, yaitu kemudaratan itu dikadarkan sesuai ukurannya. Kemudian darul mafasid muqaddamun alal jalbil masoleh, yaitu meninggalkan mafsadah itu diprioritaskan daripada mencapai maslahah. Ini yang harus dipikirkan oleh warga Muhammadiyah, sehingga kita dalam beragama ini tidak sangat tekstual, tetapi betul-betul memahami bahwasanya syariat ini datang untuk merealisasikan kemaslahatan. Bahwasanya syariat ini harus dijaga, menjaga agama itu penting, tapi jangan sampai mengabaikan yang disebut dengan hifdzun nafs, menjaga jiwa supaya kita tidak terkapar dari penyebaran atau virus corona atau COVID-19 itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini sebagai penutup kajian saya tentang Hari Raya Ketupat atau Kupatan itu sebenarnya bagaimana? Ini menarik, ternyata Hari Raya Ketupat atau Kupatan itu dibahas di TJA, Tanya Jawab Agama kita yang berisi Fatwa Tarjih Juz 3 atau volume 3 halaman 140. Dan sebenarnya istilah Hari Raya Kupatan itu bagaimana? Ya, kalau kita melihat Hari Raya Kupatan itu kan dilakukan setelah Id 7 hari setelah Id kan itu.
Ya sebenarnya kenapa kok 7 hari? Karena kalau kita lihat hari raya Id itu kan tanggal 1 Syawal. 1 Syawal itu tentu kita tidak boleh menjalankan puasa, gitu. Karena puasa Syawal itu baru kita boleh jalankan tanggal 2 Syawal. Karena hari raya Syawal itu 6 hari, mohon maaf, karena puasa Syawal itu 6 hari, maka di hari yang ketujuh baru apa kita merayakan hari raya Kupatan atau Ketupat. Ya pada dasarnya ada kesunaan, yaitu kita menjalankan puasa sebanyak 6 hari, situ ayam bulan Syawal, yaitu dimulai dari tanggal 2 sampai 7 secara berurutan kan itu. Ini tidak harus. Ini kan maksudnya saya bicara tentang ketepatan. Meskipun nanti puasa Syawal itu boleh dilakukan berurut-urutan, boleh juga tidak sesuai dengan kemampuan kita. Mana yang lebih mudah kan itu. Nah, kalau kita lihat ada hadisnya yaitu man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal fadzalika siyamud dahri. Maka kata Rasulullah, siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari daripada bulan Syawal, fadzalika siyamud dahri, maka orang itu seakan-akan puasa 1 tahun. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan apa? Al hasanatu bi asyri amsalihha. Kebaikan itu nilainya dilipat gandakan 10 kali. Nah, kalau puasa Ramadan ini 30 hari, 30 kali 10 ya kira-kira kan 300. Nah, 300 hari itu kira-kira 10 bulan. Kemudian kalau Syawal 6 hari, 6 kali 8 ya kira-kira kan nanti sekitar 2 bulan itu. Nah, sehingga tadi 10 tambah 2 bulan nanti jumlahnya 1 tahun karena 12 bulan. Nah, sehingga Nabi mengatakan fadzalika siyamu ad-dahri. Jadi orang yang berpuasa Ramadan kemudian digenapkan dengan 6 hari daripada bulan Syawal, fadzalika siyamu ad-dahri. Nah, kemudian di dalam tradisi Jawa itu ada tradisi yang mana umumnya di Indonesia itu hari raya Id itu digunakan sebagai momen untuk saling meminta maaf. Maka orang Jawa itu menciptakan sebuah budaya yaitu makanan nasi yang praktis dan awet serta mudah disimpan atau disajikan yang sering disebut dengan nasi ketupat dengan sayuran yang khas itu, yaitu sayur santan. Yang ternyata ketupat ini kemudian juga sayur santan itu memiliki makna filosofi yang karena kita ketika hari raya itu kan merupakan momen bagaimana kita memaafkan kan itu. Dan sehingga kenapa kok nasi ketupat dan sayur santan ya ternyata itu sebagai ungkapan ketika kita meminta maaf berarti kan kita mengakui segala kesalahan. Nah, sehingga ungkapan kita kan sedaya kalepatan nyuwun pangampunten. Maksudnya apa? Sedaya kelepatan, segala kesalahan. Kata kelepatan itu kan kesalahan. Ini disimbolkan oleh orang Jawa sebagai ketupat. Kalepatan sehingga disimbolkan dengan nasi ketupat itu. Kemudian ada pangapunten, yaitu nyuwun pangapunten, yaitu nyuwun nyuwun maaf. Nah, ini disimbolkan dengan sayuran santan tadi, karena ketupat itu ada sayuran yang khas yaitu sayuran santan. Ini tradisi Jawa, ya sebenarnya hari raya ketupat itu, hari raya Kupatan lah itu, yang kita rayakan 7 hari pasca Id itu ya sebenarnya tidak ada dasarnya. Tetapi apakah boleh kalau dianggap sekedar budaya, kita tidak beranggapan bahwasanya ini bagian dari syariat, ya sekedar bikin nasi ketupat kemudian dengan sayur santan semacam itu ya boleh-boleh saja kan itu. Demikian juga tradisi maafan kemudian tradisi Lebaran di Indonesia ini sangat unik karena
ketika di negara-negara yang lain, misalnya di Timur Tengah, misalnya saya di Mesir juga nggak ada orang sampai merayakan hari raya sampai berapa 1 minggu kan, itu nggak ada, nggak ditemukan. Tetapi apakah ini dilarang? Yang jelas dalam agama tidak ada nas yang melarang dan tidak ada nas yang memerintah. Sehingga kalau kita laksanakan, kemudian tujuannya karena aspek maslahah, kita bisa ketemu dengan keluarga yang jauh, kemudian teman yang dekat bisa ketemu, dan bahkan tadi mengutarakan segala kesalahan yang pernah kita lakukan kepada orang yang mungkin kita pernah menyakiti atau mendolimi. Maka hal-hal itu ya boleh-boleh saja, meskipun kalau kita lihat dalilnya secara khusus ya tidak ada itu. Tetapi karena untuk mencapai maslahah, sedang dalam masalah ini tidak ada nas yang melarang atau memerintahkan, ya kalau dilaksanakan boleh-boleh saja. Nah, misalnya kupatan tadi, kalau kupatan sekedar membuat kupatan tapi tidak dimaknai dengan tertentu, bahwasanya misalnya kupatan ini bagian dari agama, atau kalau orang yang kupatan nanti puasanya puasa Ramadannya sempurna, kalau tidak kupatan berarti tidak, lah itu berarti nggak boleh. Tetapi sebenarnya tadi kenapa kok kupatan, dan itu dirayakan 7 hari pasca pasca Id, ya karena tadi setelah kita menjalankan puasa, maka tanggal 1 Syawal kan kita tidak boleh puasa. Sedang setelah itu tanggal 2 sampai tambah 6 kan berarti 7, ini kan kita menjalankan puasa Syawal 6 hari. Karena mayoritas umat Islam di Indonesia itu mazhabnya Syafi'i, karena dalam mazhab Syafi'i itu puasa Syawal itu di afdolnya dilakukan tadi pasca Id kemudian secara berurutan. Ini kalau mazhab Syafi'i loh. Tapi kalau dalam pandangan tarjih, sebagaimana yang kita pahami dalam Muhammadiyah, ya puasa Syawal itu boleh dilakukan secara bersambung dan juga berpisah-pisah sesuai dengan kemampuan kita, dan tidak ada keutamaan apakah menyambung atau memisahkan. Ya, maksudnya kita tadi bicara pada tradisi tadi. Ini karena tradisi yang memang dikembangkan dari konsep di dalam mazhab Syafi'i gitu. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Untuk selanjutnya kita buka tanya jawab, dan kepada Pak Budi saya kembalikan. Ya, baik, terima kasih Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Bapak Ibu jamaah kampusmu yang kami hormati, untuk berikutnya biasanya kita lakukan tanya jawab. Kemudian untuk hari ini adalah edisi terakhir pada bulan Ramadan, pada hari ke-29 ini, dan mungkin akan ada beberapa informasi ataupun penyampaian program terkait dengan lazismu yang akan disampaikan oleh Bapak Rudi selaku Kepala Kantor Lazismu Bojonegoro. Kepada Pak Rudi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara masuk ya? Ya, terima kasih kepada seluruh teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudara yang sudah setia mengikuti kajian kampusmu dari awal sampai akhir. Kami ucapkan terima kasih. Dan besar harapan kami untuk memberikan saran, kritik untuk kemajuan keilmuan yang berdasarkan ketarjihan atau ilmu ketarjihan yang itu menjadi landasan hukum peribadatan warga Muhammadiyah. Saran dan kritik bisa jenengan sampaikan ke nomor yang tertera di layar. Dan juga jika jenengan antusias, jika jenengan mengharapkan kajian ketarjihan ini berlangsung, panjenengan bisa berpartisipasi. Panjenengan bisa berpartisipasi dakwah melalui kajian ketarjihan dengan menyalurkan dana sis jenengan ke nomor yang
sudah tertera di layar dengan memberikan deskripsi infak untuk kajian ketarjihan. Saran dan kritik akan sangat kami harapkan dan membantu kami untuk semakin memperbaiki layanan untuk para muzaki dan mustahik yang ikut gabung di dalam kajian ketarjihan lazismu. Saya pikir cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rudi atas penyampaian beberapa lazismu ke depan. Berikutnya di forum ini, di majelis ini ada Ustadz Abdul Haris. Beliau adalah Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah yang membidangi lazismu. Kami minta beberapa saran ataupun masukan dari Ustadz Abdul Haris. Kepada Ustadz Abdul Haris, kami persilahkan. Ustadz Haris. Ustadz Abdul Haris. Sudah. Monggo Ustaz. Suaranya belum di-unmute. Ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atas terselenggaranya Kemusmu di bulan Ramadan ini, kami atas nama Pimpinan Daerah Muhammadiyah yang membidangi lazismu, kemudian LPJR, mengucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan lazismu Bojonegoro yang telah menyelenggarakan acara kajian Ramadan ini yang orientasinya kepada ketarjian. Ini sesuatu yang sangat berharga sekali bagi warga Muhammadiyah, karena memang selama ini barangkali ajaran Muhammadiyah atau paham Muhammadiyah yang telah tertuang di dalam himpunan putusan tarjih dan fatwa majelis tarjih yang terhimpun dalam soal jawab itu ternyata atau tanya jawab agama itu belum banyak diketahui oleh warga Muhammadiyah. Nah, mudah-mudahan dengan adanya acara yang diselenggarakan oleh Lazismu Bojonegoro ini mendorong, memberikan motivasi kepada warga Muhammadiyah untuk lebih aktif, untuk lebih giat mempelajari agama ini melalui paham tarjih Muhammadiyah. Nah, sekali lagi kami atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah yang membidangi Lazismu dan LPJR mengucapkan terima kasih kepada Lazismu atas terenggaranya ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita warga Muhammadiyah. Meskipun mungkin hari ini belum bisa berpartisipasi, tapi mungkin nanti bisa memutar di YouTube-nya yang ini sudah barang tentu sangat bermanfaat karena di YouTube ini sudah barang tentu tidak akan segera dihapus ya, mungkin untuk jangka waktu yang lama, sehingga warga Muhammadiyah yang ingin mengetahui ketarjian khususnya terkait dengan bulan Ramadan itu dapat melihat di YouTube itu. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya yang tiap sore mengikuti kegiatan Zoom ini. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan ini dapat membawa kemajuan bagi kita khususnya warga Muhammadiyah. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apunten Pak Haris, dari seandainya kajian ini nanti kita kemas lagi di luar bulan Ramadan,
Tentunya akan kita rumuskan bagaimana baiknya. Menurut Bagaimana Mas Rudi? Mungkin ya gini, sebagai suaranya kurang jelas ini. Oh ya, sekedap. Halo, kedengaran Pak? Kedengaran Pak? Kedengaran nggih? Halo. Ya, kami punya bayangan, punya impian untuk mengkaji ketarjihan ini dari awal sampai akhir. Dan itu tentunya akan kita lakukan di luar bulan Ramadan. Menurut jenengan itu sesuatu yang realistis atau enggak, atau mungkin jenengan punya masukan-masukan tertentu, dipersilahkan, monggo. Monggo sarannya dan masukannya, Pak. Mungkin suaranya Bu. Ya. Baik, Pak Haris tadi apakah mendengar dari Pak Rudi, Pak Haris ya? Ya, mungkin karena sinyal di daerah Ustadz Haris yang barangkali agak sedikit gangguan. Ini berikutnya sebelum nanti ke Bu Nur, ini ada dari Bu Ida, SD Muhammadiyah 2. Monggo, Ustazah Ida. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Lukman. Mohon maaf ini mau tanya, kalau tadi kan menjelaskan tentang sholat hari raya. Ini kalau seandainya sholat hari rayanya itu jadi telat ya Ustadz ya, kemudian jadi imam masbuk, itu apakah juga kita setelah selesai salam imam kita berdiri lagi? Kemudian yang kedua, kemarin ini kebetulan ya alhamdulillah saya nggak pernah telat ya kalau sholat tarawih. Nah kebetulan ada jamaah itu yang telat waktu sholat ini, sholat witir. Jadi mungkin ke kamar mandi dulu, baliknya itu sudah dapat 1 rakaat. Akhirnya dia ikut. Kemudian setelah imam salam, dia bangkit lagi 1 kali. Nah seperti itu, apakah benar gitu? Gitu aja Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Monggo Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya yang cukup baik, yang berkaitan tentang makmum masbuk di dalam sholat ijen. Nah, kalau masbuknya itu 1 rakaat ya tetap yaitu menggenapi rakaat yang ia tinggalkan. Tetapi yang ketinggalannya kalau dalam takbir zawaid, misalnya tadi takbir zawaid itu ketinggalan atau mungkin lupa tidak dilakukan, maka tidak mengapa tidak dilakukan takbir zawaid. Karena takbir zawaid itu hanya sunnah, yaitu lebih baik dilakukan, tetapi kalau misalnya tidak dilakukan itu tetap sholatnya sah gitu. Karena tadi takbir yang 7 di rakaat pertama, kemudian 5 di rakaat yang kedua itu hanya sunnah. Nah, misalnya kalau imamnya lupa, ternyata setelah takbiratul ihram lupa tidak baca takbir zawaid, langsung baca Al-Fatihah. Ya tetap terus sholatnya tetap dilanjut dan tidak usah diqodhoi takbir zawaidnya, karena itu hanya ini kalau dalam terminologi mazhab Syafi'i itu disebut sunnah hay'ah. Sunnah hay'ah itu kalau ditinggalkan ya tidak apa-apa. Beda dengan sunnah ab'ad yang harus diganti dengan sujud sahwi. Nah kemudian yang kedua, itu singkatnya gitu Bu. Kemudian yang kedua, berkaitan tentang sholat witir tadi. Nah kalau sholat witir tertinggal bagaimana? Ya sama. Kalau misalnya tadi, kasus witir tadi, ketika ada jamaah yang pergi ke WC atau kamar belakang, kemudian imamnya sudah selesai witir 1 rakaat, padahal witirnya berapa tadi? 3 rakaat ya. Itu ya berarti tetap menyempurnakan kekurangannya itu. Sehingga kalau imamnya salam, kalau dia kurang 1 rakaat, ya berdiri, kemudian menyempurnakan rakaat yang
Iya kurang tadi, sebagaimana yang dilakukan di dalam sholat-sholat yang lain. Demikian Bu ya kurang lebihnya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Mohon maaf itu kalau saya pernah baca kan, janganlah kamu menyamakan antara sholat tarawih atau witir itu dengan sholat maghrib. Itu berarti kan punya 2 kali itu tahiyat, itu gimana Ustadz? Nah itu ada hadis la tushbihuha bil witri atau la tushbihuha bil maghrib wala tushabbihu, maksudnya jangan engkau menyerupakan apa salat al witri, salat witir bil maghribi dengan salat maghrib. Itu artinya apa? Artinya kalau kita menjalankan salat witir 3 kali itu tidak boleh menyamakan dengan pelaksanaan salat maghrib. Dan salat maghrib itu dengan salat witir yang 3 kali itu bisa sama dengan bagaimana? Dengan kalau kita misalnya pakai tasyahud awal gitu. Kalau pakai tasyahud awal berarti apa? Kita menyamakan sholat witir dengan sholat maghrib. Dan sehingga kalau kita menjalankan sholat witir dengan 3 kali itu tanpa tasyahud awal. Dengan tanpa tasyahud awal berarti kita tidak menyamakan sholat witir dengan sholat maghrib. Ya maksudnya gitu. Iya, iya. Nggih ya. Pun Nggih. Jazakan ya. 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 Baik, terima kasih untuk berikutnya. Kalau tadi sudah ada beberapa saran masukan dan sambutan sekaligus dari Ustadz Abdul Haris selaku pimpinan daerah Muhammadiyah. Berikutnya kami minta kepada Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah, Ibu Siti Nurhayati, untuk memberikan saran, masukan, dan berbagai hal untuk kemajuan dakwah digital berikutnya. Monggo, Bu Nur. Bu Nurhayati. Ya, kita lewati dulu. Bapak Ibu jamaah kajian pasar Ramadan kampusmu yang kami hormati. Jadi ini adalah hari yang terakhir pada bulan Ramadan kajian yang kita laksanakan. Dan insya Allah nanti setelah Ramadan kita juga akan melaksanakan kajian kembali dengan waktu yang akan diatur lebih lanjut. Kemudian dari berbagai macam agenda ini kita upload di YouTube channel Ajismu sebagai pengembangan dakwah digital untuk dakwah berikutnya. Baik, untuk kajian pada hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.